Oke, materi kita lanjutkan lagi. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi trik bagaimana cara menganalisa 3 volt ini dengan cepat, gitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan kasus mati total, ini kan pasti pertama kali yang kita cek adalah tegangan 3 volt, karena tegangan 3 volt ini adalah primary, adalah tegangan utama, gitu ya. Nah, salah satu syarat supaya laptop ini bisa di switch on ini adalah AC ini mendapat tegangan standby sebesar 3 volt. Nanti kalau AC sudah dapat tegangan 3 volt, AC akan mengatur semuanya, gitu ya. Tegangan 3 volt standby dari mana? Dari SMPS mungkin, dari linear mungkin, yaitu kan tergantung dari variasi motherboardnya gitu. Jadi tidak selalu tegangan yang masuk ke AC ini selalu tegangan 3 volt SMPS, tidak selalu. Wistron itu ada banyak menggunakan 3 volt linear digunakan untuk AC, gitu ya. Kalau umumnya memang 3 volt SMPS, tapi tidak selalu 3 volt SMPS, karena di skema yang lain kita temukan ada beberapa vendor yang 3 volt AC yang dijadikan standby ini adalah 3 volt linear, gitu ya. Nah, indikatornya jika AC ini nanti sudah mendapat tegangan 3 volt, dia akan membaca temperatur baterai di sini. Jadi di sini akan ada tegangan 3 volt yang disiapkan dari EC tadi. Makanya dengan kita mengukur salah satu pin baterai, kalau di sini ada 3 volt, ini seharusnya EC udah siap. Paling tidak tegangan 3 volt masuk ke EC, kalau EC-nya bagus, dia nanti akan mengatur ke yang lain, gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek nyari mana ya lilitan 3 volt. Nah, itu kan kelamaan. Kalau mau cepat langsung cek di sini aja. Di sini ada 3 volt, baru nanti kita cek parameter yang lain. Oke. Anggap aja di sini ada 3 volt, berarti AC-nya telah siap. Selanjutnya kita cek tegangan switch on off, karena EC ini ketika dia sudah kemasukan 3 volt, dia nanti akan mengatur jalur on off. Jadi AC ini sebenarnya tinggal menunggu perintah dari kita aja. Kalau nanti kita beri perintah, dia akan jalan, dia akan menghidupkan semuanya, gitu aja. Makanya salah satu caranya dia menghubungkan satu pin perintah on off ini ke tombol switch button. Itu tegangannya dari sini. Dia ngirim 3 volt ke situ. Ketika nanti tegangan 3 volt di AC ini kita berikan reaksi, misalkan drop atau apa, nah, dia menganggapnya ini perintah buat saya. Makanya kalau kita lihat konstruksi switch button kan satu kaki positif dari AC 3 volt, satu kakinya disambung ke ground. Ketika tombol kita sentuh otomatis kan dia short. Hubung singkat, 3 voltnya drop ke 0 volt, switch button kita lepas, dia 3 volt, ini udah menyala. Waktu on tadi, off tadi, drop 0 volt tadi, dia on teman ini. Nanti ketika ini on, dia akan memberikan perintah ke sini. Ayo kamu on juga, kayak gini tanya. Tentu parameternya kan tidak hanya tegangan saja, nanti akan ada perintah reset. Perintah reset ini digunakan untuk perulangan perintah. Jadi kalau register apa namanya, gimana ya jelaskannya ya, kalau register BIOS itu kan dia kan berurutan perintahnya itu. Interupsinya misalkan 1, 2, 3 sampai berapa sekian ribu. Nanti ketika saat interupsi pertama dieksekusi, dia nanti berlanjut ke yang lain sampai terus sampai bawah. Nah, itu kalau nggak ada tegangan reset, dia nggak bisa lanjut lagi. Makanya kalau ada tegangan reset, otomatis ketika interupsi ini sudah dieksekusi semua, dia langsung kembali ke atas lagi, ya, kayak gitu prosesnya. EC ini ada perintah resetnya sendiri, HM ada perintah resetnya sendiri, ya. Prosesor ada perintah resetnya sendiri,
RAM ada perintah resetnya sendiri gitu. Jadi karena kan ini kan microcontroller di dalamnya, microcontroller itu biar bisa komunikasi ya syaratnya ya itu tadi, ada perintah reset, dia ada perintah untuk enable-nya, terus ada perintah, ada dia dapat tegangan kerja untuk mengaktifkan microcontrollernya kan kayak gitu. Nanti ada dia butuh ini apa, clock untuk transfer data kan gitu, makanya dia butuh kristal. Untuk itu ya kalau ini. Jadi kalau saya biasanya ngeceknya ya saya cek di sini tegangan baterai ada 3 volt, saya cek sweet buttonnya 3 volt siap. Selanjutnya saya cek BIOS, karena BIOS ini nanti dijadikan sebagai istilahnya itu apa ya, kayak semacam duta lah kayak gitu. Maksudnya microcontroller dari satu chip ke chip yang lain ini biar bisa komunikasi ini melalui BIOS gitu loh, maksudnya seperti itu. Makanya BIOS itu isinya ya interupsi-interupsi yang berkenaan dengan chip-chip ini gitu ya. Makanya kalau BIOS ini ada masalah ya fatal semuanya gitu. Bisa dipahami ya. Itu yang paling cepat cek 3 voltnya, cek di soket baterai, terus kemudian nanti cek di tombol button. Harusnya itu berkesinambungan, di sini ada, di tombol button harusnya ada. Selanjutnya BIOS kaki berapa ya, 1378 itu ada 3 volt gitu ya, itu ada 3 volt jika IC BIOS-nya menggunakan 3 voltnya standby. Tapi kalau BIOS-nya menggunakan 3 volt yang VS ya nanti keluar tegangannya setelah di switch on, itu nggak ada masalah saya rasa. Kalau BIOS yang perlu dipastikan IC-nya bagus, kemudian firmware BIOS-nya ini bagus. Cara memastikannya ya kita flash dengan file yang tested di unit lain kayak gitu. Itu cara memastikan bahwa BIOS-nya ini bagus gitu ya. Nah nanti harusnya kalau 3 volt di tombol siap, BIOS-nya juga sudah siap, harusnya kalau dalam kondisi normal di switch ini akan nyala gitu. Komunikasi EC HM ini bagus, otomatis di switch dia nyala. Tapi kalau komunikasinya ada masalah, mungkin BIOS-nya ada bug, atau mungkin syarat EC-nya ini ada yang kurang, atau mungkin unit EC-nya sendiri yang rusak, mungkin ada masalah dari HM-nya. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan kegagalan switch gitu ya. Ya memang tidak sederhana untuk untuk menganalisa di bagian itu, tapi setidaknya bagian-bagian yang kita tahu kita bisa cek. Kalau di dalam buku kemarin sudah saya jelaskan syarat-syarat EC-nya, teman-teman nanti bisa review lagi. Di sini syarat EC-nya halaman 144. Ini ada banyak kemarin. 144. Ya. Sebenarnya ada ya. Oh 114, maaf 114. Dari sini ya. Ini kemarin sudah saya jelaskan syarat-syarat EC yang perlu dicek itu apa saja, ada semuanya. Ini standar syarat EC ya, teman-teman nanti bisa mengecek lah. Ini AC-in ini adalah tegangan detektor adaptor terpasang yang dikirim dari charger, itu jadi syarat kerja. Input 3 volt standby masuk ke EC tadi udah ada. Lead sensor ini juga jadi parameter untuk EC kerja. Nah ini tegangan reset untuk EC, nanti ada lagi tegangan reset untuk PCH.
ada lagi RTC reset. Ya silahkan dibaca sendiri kan banyak ya. Kayak gitu. Jadi nanti setidaknya yang bisa kita ukur ya nanti kita cek. Nanti kalau syarat-syarat EEC sudah bagus kok tetap nggak bisa switch on ya, kita hanya berasumsi ada masalah dari dua blok ini. Paling tidak kita bisa memastikan BIOSnya bagus. Kalau BIOSnya udah bagus, kalau masih sama nanti bisa coba diganti unit EC-nya gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi yang lain. What they gon' do?